Baik, sambil berjalan saja, karena mungkin ini ada kesalahan teknis juga ya. Dari materi ini mungkin identitas. Mari kita awali dengan terlebih dahulu. Berdoa terlebih dahulu. Rabbi shrah li shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena waktunya agak terjeda ya anak-anak atau rekan-rekan sekalian. Masih ingat tidak pelajaran yang dahulu disampaikan atau di minggu kemarin? Ibu mau bertanya, siapa peran tokoh teladan yang kalian sukai dari tokoh tersebut, dari yang kemarin diceritakan? Mungkin masih ingat ya tokoh-tokohnya yang patut kita teladani, baik itu dia pemimpinnya atau yang lainnya. Rasulullah Betul sekali, itu Rasulullah dan para sahabatnya. yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutkan untuk yang ada untuk pembelajaran hari ini ada kegiatan pendahuluan, yaitu kalian harus mengetahui tujuan dari materi yang sekarang, yaitu pernah kita belajar di kelas 7 ya, apa itu iman. Masih ingat iman kepada Nabi dan Rasul? Kita secara garis besarnya saja atau secara umumnya apa itu? Nyesal 10 kan? Pasti ingat. Ada yang bisa ya? Ibu Sastra? Mungkin Ibu mama dong. ya, terutama secara bahasa bisa juga. Saya udah nak, ini minum. Bisa dibantu, mungkin ada yang masih ingat apa pengertian iman? Iman Itu secara percaya bahasa, Ibu. Bahasa itu percaya, Bu. Terima kasih. Berarti kalau kita satukan ini isi dari iman kepada Nabi dan Rasul secara keseluruhan, apa ya? Bisa gak didefinisikan secara garis besarnya? Atau menurut istilah, definisi menurut istilahnya, mungkin masih ingat sedikit demi sedikit sebelum kita lebih lanjut menjelaskan secara detail atau lebih jelasnya lagi. Saya Bu, izin menjawab Ibu. Izin menjawab, silakan. Pengertian beriman kepada Nabi dan Rasul itu dapat diartikan berarti kita percaya, meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu mengutus Nabi dan Rasulnya untuk menyampaikan segala risalah yang telah diberikan kepadanya, kepada kita selaku umatnya. Menurut pendapat saya. Jawab rekan-rekan semuanya dan antisipasi dari pertanyaan yang saya ajukan. Ada beberapa ya yang dinamakan iman itu banyak, ada menurut istilah, ada yang menurut bahasa, namun yang perlu kita ketahui saja untuk dalam kehidupan sehari-hari itu cukup ya, bahwa kita itu harus ada percaya dalam hati, terus diutarakan atau diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Itu adalah salah satu bentuk bahwa kita itu percaya adanya
nabi dan rasul. Kemudian dengan mempercayai dengan sifat-sifatnya, sifat-sifat nabi dan rasul. Kemudian masih ingat juga itu di waktu MDA atau dinia ya, kita belajar dulu, bahkan kita sering nyanyi ya sifat-sifat nabi dan rasul itu. Yang kalau nyanyi gak salah ya, anak-anak masih suka, kalau tingkat SMP juga masih suka nyanyi Bapak Ibu. Ternyata sifat-sifat Nabi dan Rasul itu sidik, amanah, Patona, tabah. Tablik. Sifat ternyata tidak berubah ya. Sifat-sifat Rasul itu sudah digarisbawahi, selamanya tidak akan berubah. Bahkan untuk menjadi tombak kita dalam petunjuk hidup sehari-hari kita adalah itu pegangan bagi kita. Nah, itu yang harus kalian pegang, terus kalian amalkan, kalian setiap hari memiliki sifat-sifat itu karena kita sudah dicontohkan oleh Nabi dan Rasul. Nah, itu yang harus kalian inspirasi, bahwa yang perlu kalian pahami juga pengertian bahwa kita harus percaya adanya, kemudian kita meneladani sifat-sifatnya pula. Apakah ada perbedaan Nabi dan Rasul? ada Nah, ada ya Ada Bu. perbedaan Nabi dan Rasul. Perbedaan Nabi dan Rasul dari tugasnya kita sudah tahu bahwa Nabi dan Rasul itu mempunyai tugas masing-masing. Nabi diutus ke muka bumi ini ketika menyampaikan wahyu, untuk menyampaikan wahyu, Rasul untuk dirinya sendiri dan pada umat. Nah, itu yang perlu kalian ketahui, bahwa mereka itu punya tugas ya. Tugasnya yaitu kita, umatnya, untuk memberikan amanah-amanahnya. Kita harus memahami dan harus paham bahwa sesungguhnya tugas mereka itu adalah untuk menjadi rahmatan lil alamin. alamin. Kemudian ada yang disebut dengan tugas Rasul, ada juga yang azmi. Rasul ulul azmi itu adalah Rasul pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa ya? Masih ingat juga? Ini masih sangat dasar, soalnya lagi mengulang pembelajaran dahulu di kelas 7, di kelas 6 itu dulu pernah belajar kita Rasul ulul azmi. Bahkan sering kita ketika ada intihan atau disebutnya dengan di akhir sana ya, sering kita nari-nari dengan gembira bahwa kita itu tahu nama-nama dari Rasulullah Ajmi. Bahkan sangat mudah untuk dihafalnya juga, sering kita singkat dengan kalimat mimin ya. Ingat ya, ketika kita saya punya teman namanya Mimin, jadi mudah untuk mengingat bahwa itu adalah salah satu singkatan dari nama-nama Rasul ulul azmi. Siapa saja? Mungkin Ibu Aitu nanti yang kesatunya siapa ya? Ada mungkin ingat ya? Ingat itu. Rasul ulul azmi yang ke-1. Sebentar Bu. Ya. Ya masih diingat Nabi Nuh. memori ke belakang ya. Nabi Nuh Bu, benar tidak? Betul sekali, Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian yang kedua, Teh Airina atau Ibu Airina ada di sini. Yang kedua, Nabi Muhammad. ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada Nabi Musa alaihissalam, ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu adalah kumpulan-kumpulan nama Rasul ulul azmi. Bisa kita bernyanyi sebentar? Bisa Bu. Boleh, Bu. Boleh. Boleh. Iya. Iya. Iya.
25 nabi, atau mau dinyanyikan atau mau satu persatu saja? Dinyanyikan. Kan biar semangat. Biar semangat. Waktunya 3 menit lagi ya. Mana? Nada sendiri atau nada yang sekarang? Maaf ya, ini sesungguhnya tingkat SMP ya ketika saya ngajar ini. Tapi ada keseruan untuk bernyanyi itu, ternyata anak-anak suka juga nyanyi kalau di kelas. Nabi, 25 nabi itu bisa dinyanyikan atau mau dinyanyikan? Ibu kasih contoh terlebih Tolong dahulu. waktunya ya Bu Yuyu. Ya, siap. Mungkin itu nanti dievaluasi lagi untuk Nabi dan Rasul, nama-namanya nanti kita kelompokkan ke tugas. Sebentar, ada ini. Karena tadi awalnya kita ada kendala, di sini juga ada kendala juga di slide selanjutnya. Namun ada yang perlu setelah materi saya sampaikan, ada beberapa, karena ini adalah project based learning, bahwa kalian itu akan dibentuk beberapa kelompok untuk membuat tugas. Setelah mengetahui pengertian tersebut, akan dibuat tugas 4 sampai 5 orang yang kalian harus tahu, harus cari dari tugas tersebut. Ibu nanti akan membuat 4 kelompok ya, 4 sampai 5 orang. Tugasnya untuk kelompok 1, tolong carikan tugas utama Nabi dan Rasul. Tolong dicatat kelompok yang tadi saya sudah bagikan. Yang kedua, kisah Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. Kemudian kelompok ketiga, perbedaan Nabi dan Rasul. Dan kelompok yang keempat, harus mencari hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, untuk informasi selanjutnya nanti kalian cari bisa di website atau di Google, bisa juga di referensi buku juga kalian bisa dicari. Kemudian nanti kita kumpulkan di minggu pertemuan ketiga. Ya, Bu. Ya. Tolong dipahami ya. Iya, siap, Bu. Siap, Bu. Pertemuan yang akan datang berarti kalian tugasnya sudah selesai. Ya, siap, Bu. Siap, Bu. Mungkin pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan doa Tiarul Majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Yuyu ya, catatan saya. Nah, inspirasinya misalnya anak itu kemudian setelah mengenal Nabi, maka anak itu terdorong untuk meneladani. Maka yang ditampilkan teladan apa dari Nabi itu. Misalnya ya, ini untuk penting ya, penting ini untuk para guru mengenalkan Rasulullah SAW itu kecintaan Nabi terhadap anak-anak. Bagaimana pergaulan Nabi dengan anak-anak itu yang harus ditampilkan. Karena dunia anak, ini harus menyatu dengan mereka. Kalau Nabi itu apa namanya, diceritakan perangnya, kemudian dakwahnya saja nggak menarik. Tapi misalnya cerita Nabi ketemu anak yatim yang menangis, kamu kenapa nangis, kok tidak ikut apa namanya
bermain dengan yang lain. Lalu anak itu bilang,